Ketika mendengar nama Joko Tingkir, pasti orang Jawa khususnya dan pecinta serial laga di televisi tahun 2003-2004 sudah sangat mengetahuinya. Tapi tahu nggak sih Cis, kalau Joko Tingkir merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Pajang di tanah Jawa. Kerajaan Pajang yang berdiri setelah runtuhnya Kesultanan Demak ini harus runtuh juga karena perebutan tahta dari dalam. Dan dari reruntuhannya itu muncul kerajaan yang baru yang kelak menguasai Jawa selama berabad-abad. Nah Cis, inilah dia kisah Kerajaan Pajang. Sebuah kisah tentang besarnya ambisi, dalamnya pengkhianatan, dan takdir dinasti yang hilang dilupakan orang. Untuk memahami Pajang, kita harus kembali ke masa kejayaan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, yang berdiri setelah runtuhnya Majapahit. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kekuasaan. Namun, ketika Sultan Trenggana wafat, pada 1546, Demak kehilangan figur pemersatu. Tahta pun diperebutkan dua faksi utama, yaitu Pangeran Prawoto, putra Trenggana, dan Arya Penangsang, adipati Jipang yang ambisius. Pertikaian ini memecah Demak dari dalam. Di tengah kekacauan, bangkit seorang tokoh penting, Jaka Tingkir, menantu Trenggana, anak muda yang penuh karisma dan kemampuan di medan laga. Dan di masa itulah nasib Demak pun berubah untuk selamanya, Cis. Bagaimana seorang menantu raja yang dahulunya hanya adipati kecil, tiba-tiba menjadi penentu masa depan Jawa? Pertikaian Prawoto dan Arya Penangsang memuncak ketika Arya Penangsang membunuh Prawoto dan istrinya. Para adipati Demak marah besar dan bersatu mendukung Jaka Tingkir sebagai pemimpin. Tokoh-tokoh penting seperti Ki Ageng Pemenahan dan Kiai Penjawi memutuskan bahwa Arya Penangsang harus disingkirkan demi menyelamatkan Jawa dari perang saudara berkepanjangan. Dalam pertempuran klimaks, Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemenahan, berhasil mengalahkan dan membunuh Arya Penangsang. Demak pun runtuh saat itu. Jaka Tingkir dengan legitimasi penuh dari para adipati menjadi pemimpin baru. Namun ia mengambil keputusan mengejutkan, yaitu memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, sebuah wilayah pedalaman di Jawa. Ketika ia naik tahta, Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Tapi mengapa seorang raja yang baru naik tahta justru meninggalkan pelabuhan makmur Demak dan memilih pedalaman yang sepi? Sultan Hadiwijaya memiliki visi berbeda. Ia ingin membangun kekuatan baru berbasis di pedalaman. Ia percaya masa depan Jawa tidak lagi ditentukan oleh pelabuhan, melainkan oleh pengaruh politik dan kekuatan agraris. Demak adalah kerajaan laut, sedangkan Pajang adalah kerajaan darat. Di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang menjadi pusat politik Jawa. Namun, untuk menghargai para adipati yang berjasa, Sultan Hadiwijaya memberikan tanah yang luas kepada Ki Ageng Pemenahan dan Kiai Penjawi. Ki Ageng Pemenahan di Mataram, Kiai Penjawi di Pati. Keputusan ini terlihat bijak, tapi diam-diam menanam benih ancaman. Karena di Mataram, Danang Sutawijaya perlahan membangun basis kekuatan baru yang mandiri dan loyal hanya pada dirinya. Dan tokoh muda inilah yang kelak akan menjungkalkan Pajang dari tahta Jawa, Cis. Saat Sultan Hadiwijaya masih hidup, tiap konflik yang ada masih dapat ditekan. Namun setelah ia wafat tahun 1582, Pajang kehilangan pusat kendali. Inilah momen yang menentukan. Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, seharusnya menjadi penerus yang sah. Tetapi Arya Pangiri, adipati Demak, memanfaatkan kelemahan politik Pajang. Dengan didukung sebagian bangsawan pesisir, Arya Pangiri merebut tahta Pajang. Pangeran Benawa pun dipinggirkan dan kehilangan kekuasaannya. Sementara itu, Mataram di bawah Danang Sutawijaya semakin kuat, dan disinilah sengketa Benawa dan Mataram bermula, Cis. Ketika Arya Pangiri mengambil tahta, Pajang berada dalam ketidakstabilan. Pajak meningkat, rakyat tertekan, dan para bangsawan tak puas Pajang menjadi kerajaan tanpa legitimasi yang kuat. Pangeran Benawa sebagai pewaris Pajang yang sah sudah sangat terdesak akan keadaan.
mulai mencari cara untuk merebut kembali haknya. Ia mengirim utusan rahasia ke Mataram. Ia meminta bantuan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya pun menerima permintaan itu. Namun, hal itu dilakukan bukan hanya karena persahabatan lama atau hubungan dengan saudara, tapi ia juga melihat kesempatan emas menguasai Pajang. Danang Sutawijaya mengerahkan pasukan. Penyerbuan pun dilakukan cepat, memanfaatkan ketidakstabilan internal Pajang. Ketika pasukan Mataram masuk wilayah Pajang, banyak daerah justru mendukung Benawa. Perlawanan terbesar hanya terjadi di ibu kota Pajang, Cis. Pertempuran pun berlangsung sengit, namun Mataram unggul. Unggul karena lebih terorganisir, unggul karena lebih disiplin, dan memiliki tujuan politik yang lebih jelas. Arya Pangiri pun akhirnya kalah, Cis, dan melarikan diri. Pangeran Benawa kembali duduk di singgasana Pajang. Benawa sadar Pajang terlalu lemah, tanahnya mengecil, pengaruhnya menurun, dan rakyat lebih percaya pada kekuatan baru, yaitu Mataram. Oleh karena itu, Benawa mengambil keputusan paling dramatis dalam sejarahnya. Ia mulai menyerahkan Pajang kepada Mataram, secara resmi mengakhiri kerajaan yang didirikan ayahnya. Dengan menyerahnya Benawa, siapakah penguasa baru Jawa? Dengan penyerahan Pajang, Danang Sutawijaya memindahkan kekuasaan ke Mataram, dan dari sinilah berdiri kerajaan besar yang akan mewarnai sejarah Jawa selama ratusan tahun. Mataram Islam menjadi kekuatan dominan. Danang Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Berlanjut pada keturunan Panembahan Senopati, Mas Jolang, hingga masa kemasan di bawah Sultan Agung, Mataram Islam tetap dominan, Cis. Mataram Islam menaklukkan hampir seluruh Jawa dan menjadi pewaris hegemoni politik setelah Majapahit. Pajang pun tinggal nama, namun warisannya hidup dalam darah sejarah Mataram. Demak runtuh dan melahirkan Pajang. Pajang tumbang dan melahirkan Mataram. Di balik setiap keruntuhan selalu ada kekuatan baru yang muncul. Inilah cara sejarah bergerak, Cis. Dan kisah Pajang hanyalah salah satu halaman dari perjalanan panjang Nusantara. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.